sana, nongkrong sini, nongkrong di Urban Life. Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Niken, pada podcast Urban Life kali ini. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tema tentang Smart Investment Gen Z nih, dengan tamu yang sangat spesial dari Sinarmas Sekuritas. Buat yang belum tahu Sinarmas Sekuritas itu apa, jadi Sinarmas Sekuritas ini menyediakan platform investasi bernama Sim Invest yang akan membantu kalian nih, terutama para Gen Z untuk berinvestasi di usia muda. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Julius selaku Director of Finance Sinarmas Sekuritas ya Pak. Ya. Apa kabar Bapak? Baik terima kasih. Ya Pak. Apa kabar? Baik juga nih. Dan Bapak Rudi selaku Head of Manager Relationship Sinarmas Sekuritas. Halo. Gimana nih Bapak, apa kabarnya Pak Rudi? Baik tentunya, Baik, ya, luar Pak. biasa. Oke. Nah, udah siap belum nih Pak Rudi sama Pak Julius? Siap. Kita siap ngobrol-ngobrol ya Pak? Ya. Oke. Kalau udah siap nih aku mau langsung tanya ke Pak Julius dulu ya Pak. Menurut Bapak nih, apa sih Pak yang dimaksud dengan saham? Mungkin banyak yang belum tahu nih, dan kenapa anak muda itu berinvestasi di saham? Gitu, Pak. Oke, jadi kalau menurut saya saham itu salah satu instrumen keuangan yang ada di pasar modal. Jadi mungkin bagi generasi Z ya, Gen Z tadi kamu bilang ya. Mungkin kalau bagi yang belum tahu, instrumen pasar modal di Indonesia itu ada beberapa. Yang paling umum itu ada 3, yaitu saham, obligasi, dan juga reksadana. Ya. Kenapa tadi kamu pertanyaannya, kenapa sih investasi di saham aja gitu? Iya. Karena bedanya masing-masing. Kalau saham itu pecahannya lebih kecil dibandingin dengan obligasi maupun reksadana. Jadi mungkin saya jelasin satu-satu ya. Kalau saham itu kita beli satu stok atau saham itu kayak perusahaan yang ada di Indonesia, yang dia sudah listed di Indonesia, kita bisa memiliki nih sahamnya, baik dari jumlah kecil maupun jumlah besar, yang mana ada satuannya. Nah, sedangkan kalau misalnya obligasi adalah surat hutang, yang mana nominal itu size-nya lebih besar. Ya mungkin instrumen obligasi itu bagus juga ya, karena itu bersifat fix ya, karena dia stabil gitu ya, dan sudah memberikan imbal hasil yang sudah bisa kita prediksi. Namun tiket size-nya lebih besar gitu, mungkin lebih cocok, mungkin lebih ke arah orang-orang yang sudah paham ya, sudah punya keuangan yang cukup mapan dan lain-lain, sehingga asetnya ingin di-secure. Sedangkan untuk reksadana itu sendiri adalah jika kita sibuk banget, kita mau berinvestasi tapi kita nggak punya waktu, kita sibuk buat aktivitas kita sehari-hari, namun kita mau tetap berinvestasi, yaitu kita saranin lewat reksadana. Karena reksadana itu dana yang dikelola oleh fund manager atau manajer investasi yang license oleh OJK. Mereka yang mengelola nih dana-dana kita. Reksadana sendiri juga ya kita tergantung risknya juga ya, kita mau reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, atau reksadana campuran ataupun pasar uang. Dan juga kalau special highlight di sini, kalau khusus untuk saham sih, bagi khususnya anak muda, kan anak muda sekarang kan mungkin pengetahuan lebih besar, akses buat network juga lebih besar ya, internetnya juga kemana-mana kita googling gitu ya. Nah, bisa self learning gitu ya, jadi bisa baca-baca dari artikel, dari berita-berita. Misalnya kayak company ini bagus gak, misalnya bisa sambil belajar sendiri lah gitu. Makanya kita juga provide di Sim Invest kita juga beberapa artikel lah, kayak artikel dari research kita, bahwa perusahaan ini bagus, kenapa alasannya, misalnya karena rasio ininya bagus, fundamentalnya bagus, dan lain-lain. Nah, itu kalau kita udah baca, udah ngerti, kita mau beli investasi di saham itu bisa dari nominal sekecil mungkin, karena dari satu lot sendiri kita udah bisa beli gitu. Ya, berarti yang penting belajar tahu dulu ya Pak saham itu apa. Iya. Gitu. Mungkin Pak Rudi bisa menambahkan? Ya, seperti yang Pak Julius katakan, berinvestasi di saham itu nggak harus nominal besar ya. Itu berinvestasi saham itu udah mulai dari 5.000 aja udah bisa. 5.000 ya Pak? 5.000 aja sudah kita bisa. Saham. Iya, betul. Jadi buat Gen Z, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Ya. Oke, nih. Sudah cukup Pak? Ya. Oke. Pak, sesuai sama tema kita hari ini kan Smart Investment Gen Z nih Pak. Nah, tips nih dari Bapak nih, gimana sih buat anak muda nih, terutama mahasiswa yang anggarannya tuh masih terbatas nih Pak.
tips cara memulai investasi supaya mahasiswa ini bisa jadi smart investment Gen Z di usia muda. Mungkin Bapak bisa kasih tips, Pak Rudi atau Pak Julius dulu? Oke, kalau menurut saya ya, investasi buat untuk para mahasiswa itu sebisa mungkin, sedini mungkin ya. Dari awal dia begitu mengetahui tentang investasi atau mungkin begitu kalian mendapatkan mata kuliah tentang suatu investasi, hari itu juga kalian sebaiknya langsung berinvestasi. Karena apa? Menunda suatu investasi itu kurang baik buat returnnya atau hasilnya untuk kedepannya ya. Jadi kalau investasi dari dini, dari kalian udah terapkan dari sekarang, itu pasti akan memberikan hasil yang lebih dibandingkan kalian berinvestasi nanti. Jadi berinvestasi sedini mungkin, Sedini gitu, mungkin. dari sekarang gitu Iya, mungkin ya betul. Pak. Ya. Pak Julius. Kalau saya nambahin gini ya, kalau Gen Z khususnya mahasiswa ya sekarang ya, kalau kenapa kita mesti belajar investasi dari sekarang? Karena ini untuk persiapan kalian setelah lulus kuliah ya. Mungkin sekarang kalian masih dibiayai oleh orang tua gitu ya, misal kuliah. Jadi spare cuma sedikit lah. Dari spare sedikit itu mungkin belajar dulu nih. Oh, oke, kalau saya investasi ini gimana hasilnya? Jadi udah tahu dulu rasa susahnya, ruginya misalnya atau ada untungnya. Jadi tahu nih. Jadi once kalian udah mulai ke dunia kerja gitu ya. Kalian udah bisa dapat penghasilan rutin setiap bulan. Kalian nggak kaget gitu pegang dana, tapi dananya mau diapain gitu. Kalian udah tahu, oh saya punya dana, saya harus disisihkan sekian buat investasi. Investasi kemana? Tadi itu mungkin ke saham, kemana, dan lain-lain. Nah, jadi itu sebagai bekal kalian juga sebenarnya buat Gen Z. Pada saat kalian sudah bisa nerima uang, kalian nggak kaget, tiba-tiba mau ditawarin apa sama siapa, investasi yang returnnya besar, tapi kalian nggak tahu resikonya apa, tiba-tiba ntar duitnya hilang gitu misalnya. Jadi manajemen keuangan juga, juga ya Pak. benar. Ya. Investasi sejak dini itu penting berarti ya Pak. Tadi ya. saham atau reksadana yang penting kita mengerti gitu instrumen apa yang digunakan. Betul. Jadi gini Pak, ketika kan mahasiswa udah tahu nih Pak cara berinvestasi seperti yang sudah tadi dijelaskan Pak. Nah, mereka kan pasti akan memilih atau mencari platform yang cocok dan terpercaya untuk mulai berinvestasi nih Pak. Nah, seperti yang kita tahu, Sinarmas ini kan memiliki platform yang bernama SimInvest. Nah, boleh dijelasin mungkin Pak, SimInvest itu apa dan SimAsFund itu apa dan produk apa aja sih Pak yang terdapat di SimInvest itu yang mungkin cocok nih buat mahasiswa yang mungkin terjangkau gitu Pak. Iya. Oke, kalau SimInvest itu sendiri adalah platform kita buat interaksi dengan customer secara langsung, dalam hal ini adalah nasabah ya misalnya atau calon investor ya. Jadi dengan harapan sekarang kan kayak misalnya di aplikasi ini kita mau pesan makan selalu dari Gojek, apa misalnya kita mau transportasi dari ini, kita juga idenya sama gitu. Jadi kita menjembatani antara IDX dengan investor. Kalau kita mau beli saham itu gimana caranya sih? Kalau dulu orang mesti telepon, mesti datang ke bursa gitu. Kalau sekarang kita cuman pakai apps aja nih, lewat handphone aja kita pesan aja. Misalnya kayak, oh kita search nih misalnya, oh saya mau beli saham BCA gitu misalnya ya. Saya search BCA, oh sekarang price-nya lagi di berapa, kita mau bid harga di berapa dan lain-lain. Nah kita jembatanin itu semua kebutuhan buat investor buat bisa berinvestasi. Dan pilihannya juga di SimInvest itu banyak, jadi nggak cuma saham doang, kita juga bisa investasi reksadana juga dalam situ. Dan kedepannya juga kita secara obligasi juga kita akan kembangin juga agar orang yang punya minat di obligasi juga bisa beli di SimInvest. Dan selain bisa beli 3 jenis investasi tadi, kita juga ngajarin juga nih, tadi yang saya bilang nih, ada research daily, misalnya bahan-bahan bacaan bagi kaum Gen Z misalnya yang belum ngerti, gitu. mau coba dulu tapi nggak mau langsung beli gitu ya. Oh coba aja dulu baca dulu misalnya. Oh kira-kira begini, kalian bisa pantau dulu. Oh kalau misalnya saya hari ini kira-kira saya beli punya sekian misalnya. Kamu pantau nih, kira-kira saya mau beli apa gitu, misalnya saham apa gitu misalnya. Nanti berapa bulan kemudian atau berapa minggu kemudian kalian, oh pilihan saya tepat nggak gitu dari hasil edukasi yang kamu baca dari SimInvest itu. Jadi di SimInvest ini juga bisa belajar dan ada ininya ya Pak, artikel-artikelnya gitu ya? Juga benar. Mungkin Pak. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Julius, di SimInvest ini merupakan platform terkini ya, maksudnya yang kita milikin ya. Di dalam SimInvest itu tidak hanya kalian itu berinvestasi, tapi kita juga diajarin bagaimana cara berinvestasi.
ya. Nanti kalian juga bisa dimodalin juga di situ. Wah, Ya. dimodalin nih Iya. Pak. Jadi buat kalian tuh, jadi saya belum tahu nih, saya belum pernah tahu apa sih berinvestasi. Oke, kalian diajarin. Kita ada namanya Sim Invest Lab. Di situ kalian bisa dari pemula sampai akan menjadi mahir. Kita akan dampingin terus. Berarti udah ada artikelnya, diajarin, bahkan bisa dimodalin juga ya Betul, Pak. ya. Berarti buat para Gen Z nih langsung download SIM Invest sekarang kali ya Pak. Wah, harus dong. harus download SIM Invest sekarang. Sudah waktunya. Sudah waktunya Ya, investasi. karena dengan SIM Invest itu one stop shopping. Di situ seperti Pak Yus bilang, kita bisa beli saham, kita bisa beli reksadana, bahkan nextnya kita bisa beli obligasi di situ. Jadi apa kebutuhan para Gen Z bisa didapatkan sama di situ di SIM Invest. Langsung download berarti teman-teman. Nah, oke, lanjut ya Pak nih. Ketika sudah mulai berinvestasi nih Pak, pasti kan ada resiko-resiko yang mungkin muncul nih. Apalagi kalau yang belum mengerti nih Pak, para Gen Z nih, pasti kalau misalkan dengar resiko uangnya turun atau apa, pasti kan takut ya Pak nih. Tips dari Bapak ini gimana sih cara kita untuk memahami resiko investasi yang mungkin kita pilih nantinya itu seperti apa Pak? Oke. Resiko yang akan dihadapin oleh para mahasiswa ataupun para investor itu yang pasti pertama adalah resiko likuiditas, ya. Kedua adalah resiko bisa ada kemungkinan di listing, ya. Dari sahamnya itu kemungkinan bisa disuspend oleh pihak otoritas, ya. Mungkin karena adanya laporan keuangannya nggak bagus ataupun laporan keuangannya nggak terbit sehingga itu kan pasti akan menjadi suatu temuan oleh OJK yang mana bisa akan kemungkinan akan disuspend. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut ya sebaiknya kita lakukan untuk membeli saham-saham yang berbasis LQ 45 ya. Jadi kita nggak hanya asal membeli satu saham, tapi kita harus tahu dulu background-nya, fundamentalnya seperti apa. Ya mungkin kurang lebih sih resiko-resiko itu sih yang pasti yang akan dihadapin oleh para investor sih. Jadi yang paling utama tuh dipelajarin dulu ya Pak. Ya. Pasti resiko-resiko apa yang mungkin bisa terjadi. Ya. Pasti likuiditas itu udah pasti. Resiko turunnya harga saham kan pasti udah kan. Pasti. Betul. Terus kemudian resiko di suspend itu udah ada kemungkinan. Andai kata para investor itu mungkin salah memilih sahamnya kan. Ya. Oke, berarti mungkin Bapak Kalau saya mungkin mau nambahin aja karena investasi saham itu memberikan return yang cukup tinggi, maka dia juga punya resiko tinggi. Jadi selalu sebanding nih, kalau kita mau ekspektasi returnnya tinggi, pasti resiko juga tinggi. Kalau kita mau ekspektasi returnnya medium, risknya juga medium, itu instrumennya juga beda juga gitu. Jadi mungkin saya mau ngingetin aja, karena ini kita mau investasi, jangan mempergunakan duit investasi ini dari yang duit panas ya. Misalnya kayak mungkin duit dari pinjol atau duit yang memang kita dari hasil berhutang gitu, buat kita mau cari return. Karena nggak akan menang tuh, udah pasti itu. Udah pasti nggak akan menang ya Pak. Iya, karena kalau kita investasi ini kita nggak tahu jangka waktunya itu seberapa panjang gitu. Mungkin aja nih secara short term harganya turun, tapi secara long term harganya naik, dia naik gitu. Secara fundamental perusahaannya bagus gitu. Jadi memang ada circumstances-nya gitu ya. Jadi di tengah jalan tuh dia akan naik turun gitu sebenarnya. Nah makanya mungkin saya ingetin juga, jadi jangan sampai menggunakan uang panas ya. Jadi benar-benar kalau mau investasi, duit yang hasil kita sisihkan sendiri, uang dingin uang yang khusus memang benar-benar khusus buat berinvestasi. Berarti jangan pinjol ya teman-teman, jangan pinjol buat investasi nih, apalagi pinjol ilegal nggak boleh ya Pak ya. Oke nih Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Nih, menurut Bapak nih sepenting apa sih investasi di usia muda nih untuk para Gen Z nih untuk merencanakan masa depan? Nah, pesan-pesan apa nih buat para mahasiswa mungkin yang masih takut berinvestasi atau mungkin belum mau gitu Pak buat mulai berinvestasi? Bapak. Oke. Pesan-pesan buat mahasiswa ya yang dan para investor yang di sana yang belum berinvestasi ya khususnya. Saya bilang jangan takut untuk berinvestasi. Segala sesuatu memang mengandung suatu resiko, tetapi kalau kita udah memahamin suatu resiko tersebut, jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Jadi mulai sekarang buat para Gen Z, yuk sisihkan uang yang kalian dapatkan dari orang tua kalian, mulailah untuk membeli saham, mulai dari yang paling terkecil hingga nanti kalian tabung, saving akan menjadi berkembang lebih gede. Berarti saving mulai dari sekarang teman-teman, dari yang kecil sampai nanti gede. Bisa berinvestasi lebih gede lagi. Bisa berinvestasi lebih besar lagi. Nah, mungkin kalau dari saya mungkin nambahin aja dari Pak Rudi ya. Mungkin sekarang belajar money management aja dulu ya. Kayak misalnya dari duit yang saya ada sekarang saya mau pakai buat kelapa dulu nih, kita pisah-pisahin. Oh, saya mau buat kebutuhan saya misalnya yang pokok.
saya mau pakai buat misalnya kayak buat main-main misalnya. Saya punya tanggungan misalnya ya, misalnya kita udah mulai nyicil motor gitu misalnya atau apa, atau misalnya cicilan handphone gitu, kita pakai dulu buat itu nggak apa-apa. Nah sisanya itu yang kita pasti harus sisihkan gitu, seberapa besarnya amount-nya itu terserah masing-masing orang gitu ya. Cuman kita mulai dari situ dulu gitu. Jadi kalau once itu udah mulai, itu akan menciptakan habit ya dari orang itu sendiri gitu. Jadi kalian itu akan terbiasa untuk membagi-bagi dana kalian, sehingga kalian investasi juga tenang gitu. Karena emang udah saya sisihkan, kebutuhan lain saya tuh nggak akan terganggu gitu. Jadi investasinya juga akan hasilnya lebih maksimal kalau kalian nggak berinvestasi sedikit-sedikit, karena saya ada perlu saya ambil, saya pakai buat ini gitu. Nah itu akan kurang maksimal dibandingin kalau kalian memang berinvestasi, udah kalian anggap uang kalian spare buat nabung, ya udah kalian diemin aja di situ, kalian emang khusus fokus buat berinvestasi. Berarti emang menyisihkan khusus buat berinvestasi. Betul, ya Pak, jangan menyisakan gitu ya, menyisihkan. Oke, nggak kerasa nih kita udah berbincang-bincang dengan beliau-beliau ini yang sangat memberikan insight bagus banget untuk para Gen Z berinvestasi, walaupun masih banyak banget nih Pak sebenarnya yang pengen ditanyain gitu kan tentang investasi, apalagi buat Gen Z. Ya, aku mau ucapin terima kasih buat Pak Julius dan Pak Rudi yang udah berkenan di sini memberikan ilmu yang sangat baik. Ya. Makasih juga buat teman-teman yang udah nungguin podcast Urban Life. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Oke, makasih ya Pak. Tegang. Iya, Pak gua yang paling lama kan. Dibikin muda. Ini nggak usah, ininya nggak usah masuk aja ya Pak, bannernya. Masih muda ya. Masih dari mana? Aku nggak tahu. Ada.